teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian uang, sejarah uang, dan fungsi uang di dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, untuk mengetahuinya, simak video berikut ini sampai akhir ya. Yang pertama ialah pengertian uang. Nah, seperti yang kita tahu, uang adalah alat tukar yang digunakan secara sah di masyarakat dan di dunia ini. Nah, biasanya kita menggunakan uang untuk membeli sesuatu yang kita inginkan maupun yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan beberapa pengertian uang menurut beberapa ahli. Nah, ini adalah pengertian uang menurut beberapa ahli. Nah, di sini saya akan mengambil 3 ahli, yaitu Thomas Rowlinge, Piaget, dan Dennis Holme. Nah, yang pertama ialah Thomas Rowling. Thomas menyatakan arti uang adalah segala sesuatu yang tersedia dan umumnya diterima umum sebagai alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa, serta untuk pelunasan utang. Yang kedua ialah menurut pendapat I.C. Piaget, pengertian uang dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang umum dipergunakan sebagai alat tukar. Yang ketiga ialah menurut Dennis Robertson, uang adalah segala sesuatu yang bisa diterima dalam pembayaran untuk mendapatkan barang. Nah, yang kedua ialah sejarah uang. Money is everything, itu adalah ungkapan masyarakat untuk uang. Ini membuktikan bahwa uang sangat berpengaruh kepada masyarakat itu sendiri. Orang bekerja siang ke malam hanya untuk mendapatkan lembar-lembaran uang. Tahu nggak sih gimana proses uang hingga pada saat ini kita menggunakan uang kertas sebagai nilai tukar kita? Nah, itu sangat melewati proses yang panjang. Uang tidak tercipta dengan dirinya sendiri. Maka daripada itu, kita akan membahas sejarah uang dari awal mulanya hingga pada saat ini. Nah, pada awalnya manusia belum mengenal sistem barter atau saling menukar barang. Dahulu, setiap orang memenuhi kebutuhannya dengan usahanya sendiri. Manusia berburu jika ia lapar, membuat pakaian sendiri, dan juga bertanam untuk mendapat bahan makanan. Namun, apa yang mereka produksi ternyata tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan mereka. Lalu, mereka mencari orang yang mau bertukar barang dengan barang mereka. Nah, maka dari itu manusia mencari benda-benda yang dapat menjadi alat tukar mereka. Nah, bangsa Romawi menggunakan garam sebagai alat tukar mereka. Nah, dapat kita lihat pada zaman sekarang bahwa terlihat bangsa Romawi sangat berpengaruh kepada nilai tukar yaitu garam. Nah, bahasa Inggrisnya upah yaitu salary, dan bahasa Latinnya ialah salarium, dan bahasa Indonesianya ialah garam. Nah, walaupun sudah ditemukannya garam sebagai alat tukar mereka, namun karena adanya kekurangan yaitu ketidaktahanan garam, maka mereka mengalami beberapa kesulitan. Nah, karena adanya kesulitan tersebut, maka mereka menciptakan logam sebagai alat tukar mereka. Logam yang tercipta dari perak dan emas. Nah, ini adalah beberapa contoh logam yang digunakan pada waktu itu. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, logam sangat sulit digunakan untuk transaksi yang besar. Contoh yang membuktikan bahwa uang logam sulit untuk transaksi yang besar yaitu ketika seseorang ingin membeli properti yang harganya bisa jutaan. Nah, otomatis dia harus membawa uang logam dengan jumlah yang besar dan banyak. Maka dari itu, uang logam menjadi sangat sulit untuk transaksi yang jumlahnya besar. Maka daripada itu, diciptakanlah uang kertas yang kita pakai sekarang. Nah, logam tidak lagi digunakan secara langsung untuk transaksi oleh masyarakat. Masyarakat lebih memilih uang kertas yang kita gunakan pada saat ini untuk sebagai nilai tukar mereka. Nah, teman-teman, itu adalah sejarah singkat bagaimana uang kertas yang kita pakai sekarang tercipta. Nah, yang ketiga nanti kita akan membahas fungsi uang. Nah, yang ketiga ialah fungsi uang. Nah, fungsi uang dikategorikan dalam 2, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Nah, yang pertama ialah fungsi asli. Fungsi asli dikategorikan lagi menjadi 2. Yang pertama ialah sebagai alat tukar. Nah, sebagai alat tukar ini, uang dapat digunakan untuk membeli dan menjual suatu barang atau jasa. Dapat kita gunakan sebagai atau untuk membeli sesuatu barang yang kita inginkan, dan kita dapat menerima uang tersebut sebagai penjualnya.
Nah, yang kedua ialah sebagai alat satuan hitung. Nah, harga setiap barang di pasar, mall, toko maupun supermarket dinyatakan dalam bentuk uang untuk mempermudah pembeli. Nah, seperti yang kita sudah tahu, uang berfungsi sebagai penunjuk harga dalam satuan hitung ini. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi turunan. Fungsi turunan ada 3. Nah, sekarang saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu standar pembayaran yang ditunda. Nah, artinya tidak semua orang melakukan atau membeli sesuatu dengan tunai. Ada juga yang kredit. Nah, oleh sebab itu, ada penjual atau produsen yang menyerahkan barang pada saat sekarang dan konsumen akan membayarnya di kemudian hari dengan jumlah uang yang sudah disepakati. Yang kedua ialah alat sebagai bentuk penyimpan kekayaan. Nah, artinya masyarakat dapat menabung atau menyisihkan uang tersebut sebagai bentuk kekayaan mereka. Nah, contohnya masyarakat dapat menabung untuk kebutuhan masa depan dan mengantisipasi pengeluaran yang tak terduga. Andi selalu menyisihkan gajinya untuk ditabung di bank. Suatu hari, Andi mengalami kecelakaan mobil yang harus membutuhkan biaya. Dalam hal ini, uang yang ia simpan di bank dapat digunakan dengan cepat dan diakses untuk menutup biaya tersebut, tanpa perlu menjual aset lain atau berutang. Dengan demikian, uang berfungsi sebagai alat penyimpan kekayaan yang memberikan fleksibilitas dalam menghadapi kejadian yang tak terduga. Yang ketiga ialah sebagai alat pengalih nilai atau kekayaan. Maksudnya, kita bisa dapat mengalihkan suatu kekayaan dalam bentuk apapun dengan uang. Nah, contohnya ketika seorang keluarga ingin pindah tugas ke tempat yang lain, maka mereka akan menjual rumahnya dan menerima dalam bentuk uang, dan mereka akan membelinya di tempat yang lain dengan uang tersebut. Nah, teman-teman, cukup sekian yang dapat saya jelaskan tentang pengertian uang, fungsi uang, dan sejarah uang. Terima kasih, dadah!